Halo, bertemu lagi dengan saya, Reta, mahasiswi KKN PPM UGM periode 4, Desa Tridadi tahun 2020-2021. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah software desain, yaitu Adobe Illustrator, dan cara mendesain poster menggunakan software ini. Oke, kita langsung mulai saja ya. Berikut adalah tampilan awal saat kita membuka Adobe Illustrator. Untuk memulai mendesain, kita klik Create New File. Kemudian akan muncul jendela lain di mana kita bisa memilih ukuran poster yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih ukuran A4 dan saya mengatur satuannya di cm. Di sini ada preset details di mana kita bisa memberikan judul untuk poster yang akan kita buat. Kita coba kita tulis di sini percobaan. Oke, terus yang lainnya kita biarkan saja, kemudian kita klik Create. Oke, jadi ini tampilan dari Adobe Illustrator-nya. Di bagian paling atas, di sini ada main menu, dan di bagian bawahnya ini namanya adalah Control Panel. Kemudian di sebelah kiri ini adalah Tools Bar, di mana tempatnya tools-tools yang digunakan untuk mendesain. Di sebelah kanan ada panel Docking Area, tempat panel-panel tambahan yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai kebutuhan. Sekarang saya akan mengenalkan beberapa tools yang ada di toolbar ini, yang cukup sering digunakan dalam mendesain. Jadi, ada lumayan banyak tools yang ada di toolbar. Tools ini bisa diakses dengan mengklik icon tools tersebut atau menggunakan shortcut di keyboard. Langsung saja, yang pertama ada Selection Tool. Di sini saya sudah memiliki sebuah objek berupa persegi merah. Sesuai namanya, Selection Tool berguna untuk memilih atau menyeleksi satu atau lebih sebuah objek secara utuh. Untuk memilih dan menggeser persegi yang sudah dibuat ini, pilih Selection Tool, kemudian klik persegi tersebut, dan geser objek ke arah yang kalian inginkan. Selanjutnya, Direct Selection Tool. Tools ini hampir sama dengan Selection Tool, tetapi tool ini digunakan untuk memilih, menyeleksi node atau pad pada sebuah objek seperti ini. Ini yang disebut dengan node. Di sini kita mempunyai sebuah persegi dengan 4 nodes di setiap ujungnya, dan dengan Direct Selection Tool kita bisa memilih satu atau lebih nodes tersebut untuk diedit. Kemudian, Pen Tool. Tool ini merupakan tool yang akan sangat sering digunakan untuk membuat pad, objek, note, dan juga bisa untuk menghapusnya. Klik Pen Tool pada artboard untuk membuat sebuah note. Kita klik lagi untuk menambahkan note, maka akan terbentuk sebuah area bernama Open Pad. Sedangkan apabila kita kemudian mengklik ke note yang pertama tadi, maka akan menjadi Close Pad. Untuk menambahkan teks di Adobe Illustrator, dapat menggunakan Type Tool. Biasanya di toolbar ini sudah ada icon Type Tool, tapi di toolbar saya, icon Type Tool ini ada di pilihan lain dari Pen Tool. Oleh sebab itu, kita perlu mengklik kanan pada icon Pen Tool, kemudian kita pilih Type Tool, kemudian klik pada area yang ingin kalian beri tulisan, dan mulai ketik. Selanjutnya ada Rectangle Tool. Tool ini digunakan untuk membuat persegi, bisa persegi panjang atau persegi saja. Untuk persegi panjang, tinggal klik dan drag sesuai ukurannya. Untuk persegi, klik dan drag sambil tahan tombol Shift pada keyboard. Fungsi tombol Shift ini adalah untuk membuat persegi menjadi proporsional. Ini juga berlaku pada resizing shape. Untuk membuat lingkaran, kita klik kanan pada icon Rectangle Tool, kemudian kita pilih Ellipse Tool.
Cara membuat lingkaran ini prinsipnya sama dengan membuat persegi tadi. Klik dan drag untuk membuat elips. Untuk membuat lingkaran sempurna, klik dan drag sambil menekan tombol shift pada keyboard. Selanjutnya ada rotate tool. Fungsinya adalah untuk memutar objek. Dengan rotate tool ini, kita bisa memilih rotate point-nya serta berapa derajat kemiringannya. Lalu ada scale tool untuk mentransformasi bentuk sebuah objek menjadi lebih besar atau lebih kecil, simetris atau tidak. Cara lain untuk men-scale adalah dengan mengklik objek menggunakan selection tool dan arahkan kursor ke ujung bounding box, sehingga kursor berubah menjadi ini. Lalu, klik dan drag serta tahan tombol shift untuk men-scale secara proporsional. Kemudian ada fill atau stroke. Ini digunakan untuk mengubah warna fill atau isian dan stroke atau garis dari objek kalian. Jika ingin merubah warna atau fill, pilih persegi yang utuh seperti ini. Dan untuk mengubah stroke, pilih persegi yang bolong seperti ini. Oke, saya rasa tools yang saya perkenalkan sudah cukup untuk membuat desain poster yang sederhana di software Adobe Illustrator ini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh cara mendesain poster di software Adobe Illustrator. Pada video ini, saya akan mencoba membuat poster promosi Purimatara. Pertama-tama, ini saya mau menampilkan ruler atau penggaris pada layar. Saya klik view di sini. Terus kita tekan cari ruler, terus kita tekan show rulers. Kita bisa juga tekan Ctrl R. Dan saya mau bikin batasan di kiri, kanan, atas, bawah. Saya pakai garis bantu, kemudian garis bantu. Ini garis bantunya terkunci, nggak bisa, itu di unlock dulu. Ya, jadi bisa bergerak. Tadi terkunci. Di sini saya mau bikin dia 1 cm dari kiri, kemudian ini juga 1 cm dari kanan, itu artinya 20 karena lebar kertas A4 itu 21. Kemudian yang atasnya juga 1 cm, nah, artinya Y nya yang diubah nih. Kemudian yang bawahnya juga 1 cm tadi. Kalau panjang A4 itu 29,7, artinya kita bikin 28,7. Oke, biar ininya garis bantu guide line-nya tidak berubah, tidak bergeser, ini kita bisa lock lagi, lock guides. Jadinya ini nggak bisa berpindah. Oke, sudah diberi batasan gini, kita mulai desain. Pertama, saya akan buat dasar backgroundnya dulu. Ini saya pakai rectangle tool. Ini tinggal klik terus kita drag.
Oke, biar warnanya agak beda, ini saya bikin warna abu-abu kelihatan. Oke, ini kita zoom in. Untuk zoom in zoom outnya itu bisa pakai kontrol plus atau kontrol minus. Minus untuk ngezoom out, terus kontrol plus untuk ngezoom in. Ya, kemudian saya mau bikin layoutnya, saya bagi-bagi. Saya pakai pen tool. Di sini tadi pen toolnya klik kanan, kemudian pilih pen tool. Kira-kira sekitar sini. Dan saya tarik di sini. Saya mau bikin shape dulu untuk layouting pembagian daerah-daerah pada poster. Ini sini. Bikin notesnya, kemudian ditutup jadi close pad. Oke, ini biar kelihatan warnanya, kita kasih warna yang beda biar kelihatan. Oke, kemudian dari ini saya mau memasukkan foto dan saya clipping mask. Caranya begini. Jadi dari sini saya pilih fotonya pertama ini, terus saya tinggal tarik dan saya bawa ke sini. Saya masukkan. Ini gambarnya besar. Bisa kita resize. Bisa dengan cara dari sini sambil tekan shift kita resize. Atau juga bisa langsung dari sini kita tekan ini dulu, kita lock biar jika tingginya berubah, lebarnya juga berubah secara proporsional. Misalnya kita bikin dia 10 cm. Oh, terlalu ini. Oh ya, ini saya bikin transparansinya dikurangi dulu biar kelihatan. Ini saya arrange ke belakang. Saya letak ke belakang yang gambar ini, bentuk ini. Terus send backward. Ya, sampai dia posisinya di belakang ini. Kemudian tinggal saya sesuaikan sebelum nanti saya clipping mask. Oke, jika udah dirasa pas, kemudian saya pilih fotonya, saya tekan shift dan saya tekan shape-nya, objeknya. Kemudian tekan klik kanan dan klik make clipping mask. Dan jadi, kemudian saya akan lakukan juga kepada shape yang ini. Saya ambil fotonya seperti kayak tadi, kita pilih fotonya, kemudian kita tarik, kita drag, kita arahkan ke Adobe Illustrator dan kita lepaskan. Dan fotonya akan langsung masuk ke Adobe Illustratornya. Selanjutnya kita ubah lagi ukurannya, kita perkecil. Ini tadi bisa langsung saja dari sini kita perkirakan misalnya 15 cm tingginya. Ini juga ditransferasikan lagi biar mudah melihatnya. Terus ini kita arrange to back. Ini bisa send backward, bisa tekan kontrol sama buka kurung. Ya, ini udah posisinya dia di belakang yang objek yang mau di clipping mask. Ini kita arahkan desain biar dia belum sedikit. Kalau sudah, kita seperti tadi tekan pilih fotonya dan pilih juga objeknya, shape yang mau di clipping mask. Kemudian kita tekan kanan terus make clipping mask. Jadi di sini saya mau nambahkan shape gitu biar desainnya lebih rame. Saya mau buat lingkaran itu seperti tadi, dari sini pilih ellipse tool. Kemudian biar lingkarannya bulat sempurna, saya sambil ngeklik sambil menekan tombol shift. Kemudian saya fill isi warnanya dengan klik 2 kali. Saya kasih warna kuning dulu. Kemudian saya mau bikin ada 3 lingkaran.
biar tidak perlu membuat lagi dengan klik dark kayak gitu, saya tinggal Ctrl C, Ctrl V, Ctrl paste, copy paste saja. Oke, terus kita posisikan ke yang kita mau. Ini juga tinggal Ctrl paste lagi. Ya, kalau muncul garis ini artinya dia sejajar. Oke, kayaknya gede. Sudah, dan di shape yang lingkaran ini saya juga mau masukin foto seperti yang di dua shape sebelumnya. Saya pilih foto yang lain, foto yang ini, drag terus ke sini. Ini saya ubah ukurannya jadi 10. Ini saya opacity-nya saya turunin, transparansinya biar gampang melihatnya. Terus ini saya send backward. Oke, kelihatan saya atur ukurannya sambil kalau meresize biar tetap proporsional, jangan lupa sambil menekan tombol shift. Terus ini saya clipping max. Ya, di sini saya mau kasih outline atau stroke-nya. Ini bisa saya tekan yang persegian bolong, terus saya tekan 2 kali. Saya mau pilihan warnanya tuh misal dari sini, dari 2 kali, atau juga bisa di sini di bagian properties, bagian stroke. Saya pilih warna yang ini. Nih, kok kayaknya ininya stroke-nya garis luarnya nggak terlalu kelihatan outline-nya. Bisa kita tebelin dengan mengklik ini. Saya bikin 5. Selanjutnya lingkaran yang lainnya juga mau saya isi. Sampai kelihatan, sampai dia berada di belakang lingkaran yang kita inginkan. Kemudian atur ini kita sesuai keinginan kita. Ya, udah dirasa pas, tadi clipping max. Terus saya kasih stroke lagi sama seperti gambar lingkaran yang sebelumnya. Warnanya sama, ketebalannya juga sama 5. Lanjut satu lingkaran lagi. Sampai sudah pas, terus dikurangi. Terus di clipping max. Oke, ini juga dikasih stroke 5. Oke, sekarang yang akan saya lakukan adalah memberi teks. Nah, untuk teksnya tadi itu di sini ada type tool, kita klik pen tool, klik kanan, terus pilih type tool, terus kita klik di area yang kita inginkan. Saya tulis kata Puri Mataram. Oke, terus kita tekan Ctrl A untuk memblok semua tulisannya, terus kita pilih jenis font yang menurut kita sesuai. Saya pilih ini, terus ukurannya kita bisa dari sini kita ubah ukurannya. Saya bikin 36. Bisa juga kita ubah, kita ketik sendiri, misalnya 40. Kemudian ini saya mau tulisannya mau saya ubah. Oke, terlalu besar. Ubah ukurannya dulu, terus saya mau ubah warnanya, bisa di fill di sini. Terus saya pilih warna yang sama dengan outline lingkarannya. Oke, terus saya letak di sini. Kemudian saya tambahkan teks lainnya. Di sini saya bikin tulisan tambahan teksnya untuk sebagai sub headline. Jadi tadi Puri Mataram itu sebagai headline, ini sebagai sub headline-nya kita tulis kata Mahana
wisata, dan kuliner. Oke, ini kita ubah jenis fontnya, kita bisa bedakan. Misalnya ini jadinya production, terus ukurannya 21. Terus kita bisa geser-geser, drag pakai selection tool. Terus saya mau nambahkan lagi body text-nya. Ini saya mau ngelis wahana-wahana yang ada di Puri Mataram. Ada taman bunga, ada taman kelinci, ada taman burung, ada kebun kaktus, kemudian ada kandang merino. Saya mau bikin dua sisi, jadi ini segini, terus nanti saya tambahkan lagi. Ini ukurannya saya perkecil di 14. Dan di sampingnya juga saya bikin lagi tambahan di sini. Ada tangkap ikan dan ada terapi ikan, ada becak air, ada ningrat cafe, dan ada resto. Ini saya atur biar sama. Oke, kita bisa milih dua objek dengan klik objek yang pertama, terus sambil tekan shift. Jadi dua objek itu dapat terpilih dua-duanya. Saya geser. Ini tulisannya mau saya ubah warnanya, fillnya jadi warna abu-abu. Kemudian saya mau tambahan HTM, harga tiket masuk. HTM wahana Rp 20.000. Ini saya ubah warnanya, terus ukurannya juga saya lebih perbesar karena info harga biar lebih jelas dilihat sama orang-orang ketika melihat posternya. Selanjutnya saya mau menambahkan tagline atau slogan yang ada tertulis di gapuranya Puri Mataram, yaitu Memayu Hayung Bawono. Ini saya ubah warnanya, terus saya juga ubah jenis fontnya. Ukurannya bisa sedikit diperbesar. Ini udah sesuai dengan elemen poster yang di video sebelumnya saya jelasin. Ada headline, terus ada subheadline, kemudian ada body text,
sini ada daftar wahana beserta harga tiket masuknya, kemudian ada slogan, tagline, kemudian yang terakhir ada baseline yang akan saya tambahkan. Di sini saya bikin shape rectangle di bagian bawah untuk memberikan alamat. Oke, seperti terlalu besar. Kemudian saya masukin teks alamat dari Puri Mataramnya. Saya ketik itu di jalan PJKA Girono Tridadi Sleman, Kurung Barat, Komplek Tenda Sleman. Kemudian saya tambahkan nomor telepon di sini 0411 25 425 66. Saya perbaiki dulu fontnya pakai yang Produk Sans, kemudian saya ubah ukurannya jadi 14 dan fillnya saya pilih warna putih. Ini bisa diperkecil ukurannya. Oh iya, bisa ditambahkan dengan logo Puri Mataram juga. Ini logo Puri Mataramnya tinggal di drag dan dimasukin ke sini. Kita bikin ukurannya kira-kira 1. Ukuran terlalu kecil, kita bikin 2. Terus kita bikin di pojok atas, pojok kiri atas. Oke, poster promosi Puri Mataramnya sudah jadi. Mudah sekali bukan? Kalau menggunakan software Adobe Illustrator ini memang jadi mudah. Ada juga sih software-software lain ataupun website yang mungkin sudah menyediakan template sehingga lebih mudah, seperti dari Canva. Oh ya, setelah sudah selesai, jika tidak ada lagi yang diubah, kita bisa save filenya. Kita tekan file di sini, terus kita tekan save. Terus nanti kita pilih folder mana yang mau kita simpan, disimpan filenya. Terus kita kasih nama, misalnya ini poster promosi nih Puri Mataram ya. Nah, jadi yang di save ini, oh ya, muncul jendela, terus kita nggak perlu ubah-ubah, kita tekan OK. Jadi yang di save ini berupa file Adobe Illustratornya atau file mentahnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengekspor posternya, ini caranya ada lagi. Kita tunggu ya. Kita saving dulu. Oke, jika udah tersave artinya nanti file Adobe Illustratornya sudah tersimpan di folder yang kita tuju, dan jika kita ingin merubah dari poster dari file ini, tinggal kita buka aja filenya. Kemudian untuk mengekspornya menjadi file gambar atau foto sehingga bisa dicetak, itu caranya tekan file, kemudian kita pilih export, terus kita pilih export as. Kemudian di sini kita bisa pilih bentuknya, bisa bentuk JPG atau PNG. Biasanya untuk jika ingin dicetak, kita pilih JPG aja atau JPG. Kemudian kita tekan use artboards. Kenapa use artboards? Jadi jika ada objek-objek lain yang di luar artboard putih ini, jika kita tidak mencontreng use artboard ini, dia juga akan tersave. Sedangkan jika kita tekan use artboards, yang tersave adalah hanya yang di dalam lembar putih ini. Kemudian namanya kita sudah sesuaikan, kemudian kita tekan export saja. Kemudian nanti ini ada option JPEG option. Di sini kita
bisa memilih color modelnya RGB, CMYK, atau Grayscale. RGB ini biasanya untuk poster yang tidak dicetak, hanya untuk poster yang diposting online. Sedangkan CMYK ini pilihan warna jika posternya itu ingin di print, sehingga nanti warna yang di layar laptop ini tidak berbeda jauh dengan warna yang di print tidak akan berbeda jauh dengan warna yang di layar laptop. Karena jika kita memprint dengan file yang di save dalam color model RGB, saat di print warnanya akan berbeda dengan yang di layar. Makanya kita jika ingin print, save lah dalam color model CMYK. Dan sedangkan Grayscale ini hitam putih. Karena file poster ini cuma untuk online, kita bikin aja RGB. Terus kualitasnya ini kita bisa atur, bisa maksimum, bisa sampai low. Kita bikin maksimum 8 saja. Kemudian untuk baseline-nya ini standar, resolutionnya kita bisa ubah. Kita pilih high aja 300, kemudian tinggal kita tekan OK. Oke deh, kita coba cek di foldernya apakah sudah terekspor. Ya, ini dia. Filenya sudah terekspor. Nah, ini dia poster yang tadi telah kita buat. Oke deh, segitu saja video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat mudah dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.